Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Rahma Oktavia dengan NPM-A 1F016034. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengembangan Modul Elektronik menggunakan 3D Packflip Profesional berbasis Edmodo pada mata pelajaran kimia. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya ini, yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu teknologi dan media pembelajaran. Di tengah kondisi pembelajaran saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan seluruh proses pembelajaran anak usia sekolah dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh secara daring selama masa darurat COVID-19. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran mendorong terciptanya beragam media pembelajaran yang bisa dipilih oleh guru untuk digunakan dalam pembelajarannya. Salah satu peran media adalah untuk mengemas materi atau bahan ajar agar lebih menarik dan juga dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Terdapat beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, salah satunya yaitu modul elektronik. Bahan ajar elektronik berupa e-modul atau modul elektronik lebih praktis dan efisien dan dapat mendukung seluruh komponen media yang digunakan dalam bentuk pembelajaran. E-modul bisa disusun dengan berbagai aplikasi seperti Google Classroom, Kelas Kita, Google Drive, dan Edmodo. Salah satu aplikasi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu Edmodo. Edmodo juga menyediakan cara yang aman dalam berkomunikasi dan berbagi konten berupa teks, gambar, link, video, maupun audio. Edmodo bertujuan untuk membantu pendidik memfasilitasikan social networking sesuai dengan kondisi pembelajaran saat ini. Edmodo juga didesain yang hampir sama dengan media sosial Facebook. Hal ini membuat Edmodo lebih menjadi pilihan media pembelajaran karena lebih mudah digunakan dan tidak membutuhkan keterampilan khusus, serta semua orang dapat mengaksesnya apabila sudah memiliki akun Edmodo. Selanjutnya yaitu melihat pentingnya sebuah media pembelajaran dan bahan ajar yang berbasis teknologi untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di tengah pandemi saat ini, maka perlu dilakukan pengembangan suatu media pembelajaran sebagai perantara dalam menyampaikan materi pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Modul Elektronik menggunakan 3D Packflip Profesional berbasis Edmodo pada mata pelajaran kimia. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model ADI, meliputi tahap analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua yaitu subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA A SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Yang ketiga yaitu e-modul dibuat dengan menggunakan aplikasi 3D Packflip Profesional. Yang keempat yaitu uji validitas dan respons siswa terhadap e-modul kimia berbasis Edmodo dibatasi sampai uji tahap kelayakan. Dan yang kelima yaitu pada penelitian ini menggunakan materi kesetimbangan kimia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana tingkat kelayakan modul elektronik menggunakan 3D Packflip Profesional berbasis Edmodo pada materi kesetimbangan kimia. Yang kedua, bagaimana respon ketertarikan siswa terhadap modul elektronik menggunakan 3D Packflip Profesional berbasis Edmodo pada materi kesetimbangan kimia.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, mengetahui tingkat kelayakan modul elektronik menggunakan 3D Factory Professional berbasis Edmodo pada materi keseimbangan kimia. Yang kedua yaitu mengetahui respon ketertarikan siswa terhadap modul elektronik menggunakan Factory Professional berbasis Edmodo pada materi keseimbangan kimia. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian, dapat dilihat pada slide. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini, yang pertama bahan ajar, kedua modul elektronik, ketiga 3D Factory Professional, yang keempat yaitu Learning Management System, yang kelima Edmodo, dan yang keenam yaitu keseimbangan kimia. Selanjutnya yaitu penelitian relevan, dapat dilihat pada slide. Adapun kerangka berpikir yang saya buat pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian pengembangan atau R&D. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian pada November sampai Januari 2021 di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Populasi yaitu seluruh siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 9 Kota Bengkulu, dan sampel yang diambil yaitu pada penelitian ini adalah 9 orang dari satu kelas yang dipilih oleh guru dan dijadikan sampel penelitian. Prosedur penelitian pada penelitian ini menggunakan model ADI. Yang pertama yaitu ada analisis awal akhir, analisis peserta didik, analisis materi, ada analisis tugas, dan analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan atau desain. Yang pertama menyiapkan materi, menyusun kerangka konseptual, dan menyusun desain draft modul. Selanjutnya pada pengembangan, ada mengembangkan modul. Yang pertama validasi ahli, revisi tahap 1, dan pada implementasi ada uji coba kelompok kecil dan revisi tahap 2, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan angket. Angket yang pertama yaitu angket validasi ahli materi dan validasi ahli media. Yang kedua yaitu angket respon siswa untuk mengetahui penilaian siswa terhadap modul elektronik yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Pada analisis instrumen ada analisis uji validasi. Yang pertama yang dilakukan perhitungan tiap butir pernyataan menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun skala persentase penilaian validasi media pada tabel berikut. Yang kedua yaitu ada analisa uji coba produk. Data uji coba produk yang diperoleh dari hasil pengisian lembar respon siswa pada saat uji coba lapangan dilakukan perhitungan tiap butir pernyataan menggunakan rumus sebagai berikut, dan skala presentasi penilaian respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama pada tahap analisis ada analisis awal akhir siswa. Di sini siswa mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan materi pada buku teks kimia yang digunakan. Yang kedua yaitu analisis siswa. Terdapat siswa kelas 11 MIPA di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu membutuhkan sumber belajar yang efektif dan lebih menarik untuk dapat membantu siswa dalam memahami materi. Yang ketiga yaitu ada analisis materi. Didapat materi yang dikembangkan pada modul elektronik kimia berbasis Edmodo adalah keseimbangan kimia. Pada penyusunan materi ke dalam E-modul disesuaikan dengan KI dan indikator dalam kurikulum 2013. Pada analisis tugas dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Tugas yang terdapat dalam modul elektronik dirinci ke dalam langkah-langkah pembelajaran agar siswa dapat melakukan tugas secara bertahap dari sederhana hingga yang rumit.
Yang kelima yaitu analisis tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar dan indikator-indikator yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada tahap desain atau tahap perancangan. Yang pertamanya menyiapkan referensi. Nah, referensi yang digunakan yaitu buku dan jurnal yang berkaitan dengan materi yang disusun dalam e-modul. Komponen penyusunan e-modul, sistematika penyusunan e-modul, serta aplikasi e-modul yang merupakan basis pengembangan e-modul. Yang kedua yaitu pada penyusunan kerangka konseptual yang disusun berdasarkan literatur yang baik melalui jurnal ataupun buku yang berkaitan dengan materi. Hasil yang didapat berdasarkan pengembangan kerangka konseptual yang telah disusun konsep-konsep utama yang perlu siswa pelajari pada materi keseimbangan kimia. Yang ketiga yaitu pada perancangan draft e-modul. Pada komponen yang termasuk dalam draft e-modul yaitu penyusunan isi yang disesuaikan dengan KI, KD, dan indikator, format penyajian, dan sistematika materi dalam e-modul yang dikembangkan. Dan yang keempat yaitu pembuatan e-modul. Nah, pembuatan e-modul ini berbasis e-modul ini dibuat dengan menggunakan aplikasi 3D Packlib profesional. E-modul ini disajikan dalam bentuk buku digital atau flipbook yang didesain menggunakan aplikasi 3D Packlib profesional dan di dalam e-modul ini dilengkapi dengan berbagai komponen media yakni teks, gambar, dan video serta penggunaan warna yang menarik. Selanjutnya yaitu pada tahap pengembangan. Adapun tahap ini diperoleh hasil dari ahli media. Yang pertama yaitu ahli media 1 diperoleh jumlah skor 92 pada persentase 80%, dinyatakan dengan kriteria valid. Dan yang kedua yaitu pada ahli media 2 jumlah skor 93 pada persentase 80% dinyatakan valid. Dari data tabel 4.1 diketahui bahwa hasil validasi e-modul kimia berbasis e-modul oleh kedua validator pada aspek media memperoleh skor rata-rata yaitu 92,5 jika dihitung persentase validitas yaitu 80,43 dengan kriteria valid. Selanjutnya yaitu pada hasil validasi materi diperoleh skor rata-rata 61 dengan persentase validasi 81,33% pada kriteria valid. Adapun data validasi yang dilakukan oleh ahli materi ini dijelaskan pada tabel berikut. Pada ahli materi pertama diperoleh jumlah skor 66 pada persentase validitas 88% pada kriteria sangat valid. Yang kedua yaitu pada ahli materi kedua diperoleh jumlah skor 56 pada persentase 74,66% pada kriteria valid. Selanjutnya yaitu hasil dari respon siswa. Uji skala respon siswa terhadap 9 orang siswa di kelas MIPA A dengan kemampuan heterogen. Siswa dipilih berdasarkan data nilai ulangan harian semester genap tahun ajaran 2020-2021. Tanggapan siswa terhadap M-modul yang dikumpulkan menggunakan angket respon siswa yang terdiri dari 16 pertanyaan. Hasil tanggapan siswa terhadap M-modul kimia berbasis Edmodo menunjukkan persentase respon siswa terhadap sebesar 80,69%, di mana setelah dikonveksikan berdasarkan tabel konveksi termasuk ke dalam kategori sangat menarik. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Secara keseluruhan, pengembangan e-modul menggunakan 3D Packlib profesional berbasis e-modul itu layak digunakan sebagai sumber belajar tambahan dan media bantu pada proses pembelajaran. Berdasarkan uji validasi menunjukkan bahwa e-modul berbasis Edmodo ini dikategorikan sangat layak untuk digunakan sebagai sumber belajar oleh siswa yang ditinjau dari aspek tata letak, aspek kegrafikan, aspek bahasa, dan aspek aplikasi Edmodo dengan diperoleh persentase validitas pada aspek media yaitu 80,43% dan aspek materi 81,33% dengan kategori valid atau layak untuk digunakan. Yang kedua yaitu dari tahap uji coba siswa memberikan tanggapan yang positif bahwa e-modul sangat menarik dan membantu siswa memahami materi dengan persentase respons siswa yaitu 80,96 dengan kategori menarik untuk digunakan. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, soal yang digunakan pada e-modul berbasis Edmodo ini masih tergolong lots. Diharapkan perlu dikembangkan lebih lanjut seperti penggunaan soal HOTS pada e-modul. Yang kedua yaitu pengembangan e-modul kesetimbangan kimia menggunakan 3D Packlib profesional berbasis e-modul perlu dikembangkan lebih lanjut dengan materi dan tingkat kelas yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu pada pengembangan e-modul ini menggunakan 3D Packlib profesional ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi seperti PDF Lib profesional agar menghasilkan e-modul yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu pengembangan e-modul kesetimbangan kimia menggunakan 3D Packlib profesional berbasis e-modul ini sebaiknya diselesaikan hingga tahap penyebaran. Mungkin itu saja presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.